Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Inji, memang dari satu sisi ada keuntungan nggadai priyantun sepuh sing manakibipun sae sanget. Artosipun anak putu menika ya insyaallah niku tetep isih kecipratan karomah lan fadilahe kiai-kiai biyen utawi simbah-simbahipun rubiyin. Contonipun niki tak nyontokke awak kula mawon. Kula niku upami mbah kula niku mboten Mbah Abdul Rasyid. Sing poncol mboten Mbah Hasan. Kula niku pun mboten dadi gawean. Wis gampangane ora rupa menungso lah kula niku. Sebab nek ditelusuri saking perjalanan urip kula niku kula mboten memper nek dadi kiai. Saestu. Tapi kena apa tiba-tiba bisa seperti itu? Niki insyaallah krana dongane tiyang sepuh. Kula mboten sangat tidak yakin kalau menika usaha saking kula piyambak, saking adik-adik ingkang padha dadi kiai niku. Itu tidak lepas dari karena berkahnya tiyang sepah. Tapi panjenengan mboten usah berkecil hati. Karena wonten sing naminipun keturunan niku secara biologis, wonten ingkang keturunan secara ideologis. Sampan milih ndi dadi keturunane Mbah Kiai Abdul Rasyid tapi ora kaya babar blas, ora kaya Mbah Kiai Abdul Rasyid. Tapi ora keturunane Mbah Abdul Rasyid ning kaya Mbah Abdul Rasyid. Pilih ndi sampean? Nah, jadi keturunan biologis menika nggih ya mungkin ada manfaatnya tapi tidak semaksimal. Yang paling bagus adalah bisa mewarisi secara ideologis. Ideologis menika artosipun semua ajaran, pemikiran, sirah perjalanan amaliyah menika sami menika langkung sae katimbangane kita dadi keturunan. Sebab sok mben ning akhirat nalikane napa menika enten kiai dilebokno ning swarga, disuguh werna-werna ten swarga niku, tapi kiyaine mendel mawon, tidak menampakkan rasa syukur datang Gusti Allah waktu niku. Keinginan-keinginan nalikane gesang boten tercapai karena biasanya urip kiai niku pas-pasan. Kancane iso ngene gak iso ngono. Tapi besok di akhirat semua keinginan itu akan diberikan oleh Allah bersama-sama dengan ridho Allah. Ning enten salah setunggal ben kiai dikei werna-werna niku boten ngetingalaken raos bingah, tapi malah kados semakin susah. Ana iki ana iku werna-werna sampai widodari sing paling ayu wis ditekake. Tapi Mbah Kiai niku kendel ditakon malaikat, jenengan niku pripun? Wong diparingi Gusti Allah pun dilebokke swarga, sedaya kepinginanipun dipun paringaken ning jenengan kok mboten ngetingalaken raos syukur. Kiyaine niku ngeten. Oh sampean niku malaikat nggih. Malaikat niku ora duwe anak, ora duwe bojo, ora duwe santri, ora duwe kanca. Dadi mboten iso ngrasake kados ingkang kula raosaken. Kula niku rumiyin nalikane urip mangan enak sithik, anak kula mboten enten niku mboten dadi mboten enak. Biasanya wong tua kan ngaten. Mulakno kadang-kadang ana wali murid ning omah nyembelih pitik anake dijikuk niku mergo ora enak nek ora karo anake. Go mayoran anake dijikuk jak mayoran. Niku biasanya ngaten. Lah nek cara kiai mbiyen niku kapan santrine susah nggih melu susah. Kiai mbiyen niku melu tirakat.
tirakat ngerasa pro santri ini sangune gak cukup compang camping, sangune pas-pasan. Kiai mbiyen niku melu tirakat, melu-melu ngrewangi santrine, ndongaake. Nggih. Tentu niki kula cerita biyen kali saiki pun jauh berbeda. Nek kiai saiki santrine do ngeleh, kiyaine mangane ning restoran niku nek sakniki. Tapi nek kiai mbiyen mboten melu prihatin, melu susu. Mula mbiyen niku santrine iso dadi-dadi. Dan niku lajeng Mbah Kiai matur ngeten, lho mbiyen iki aku nek ning donya mangan enak sithik anakku ra ana, santriku gak iso mangan, aku yo rumangsa ora enak ngrasake kuwi. Lah saiki semene akeh suguhane nang nggonku. Ana widodari pisan lah, tapi wong anakku ning ndi, santriku ning ndi ora ana. Ya tetep ora enak, swarga iki ora enak. Lah jawabe malaikat ngeten, lho nggih benten to Kiai, wong rumiyin jenengan niku sregep ngibadah, sregep mulang, salat duha, salat tahajud, zikir. Lah sampean anak-anak sampean niku badane sampean mati niku mleho kabeh. Mleho niku ya mleho lah pokoke. Jadi rak-rak genah kabeh kok kan kados jenengan nggih mboten saged to Mbah Kiai. Lho kowe iki piye to malaikat? Biyen tak rewangi aku poso Senin Kemis bengi melek, esuk aku salat duha sak penunggalane. Iki yo mergo aku ndongake anakku, ndongake santriku. Berarti ada keinginan yang tidak diberikan oleh Allah. Jari Allah akan memberikan keinginan wong swarga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Tapi nyatane ana kepinginan sing ora diparingake aku. Dadi ora penak swarga nek ngene iki carane ra enak. Niku Mbah Kiai. Iso aku arep kondo-kondo pokoke swarga ternyata ya ora enak ya jebulan. Pancen bisa juga surga enggak enak. Sebab orang memikirkan surga niku nek cara ten hikam jenengan kan boten sae. Boten sae berarti sampean ora kepengin ketemu Gusti Allah tapi kepengin surga. Padha karo wong dicelukke ratu kon ngancani lungguh ora gelem tapi malah milih rumat peduse, rumat sapine kan ngeten niku. Dadi ora cedak karo Mbah Kiai ini tapi kepengin sing liyane tapi adoh karo Mbah Kiai. Akhirnya malaikat matur dateng Gusti Allah, niki pripun Gusti enten kawula kok ngeten. Jarine swarga niku mboten enak, keraken anak putu bojo ora di ketotake bareng-bareng. Kondo nek biyen anak bojone, putune, santrine iki do mleho-mleho nggih sampun. Tapi piyambakipun mungelen, aku mbiyen ndonga ya kanggo anak bojo santriku. Pripun niki Gusti? Wis kono. Lebokno kabeh. Cepet ngono nek diworo-woro swarga ora penak aku. Ora penak aku. Akhire bu kabeh. Yo senajan sing nek salat niku salat duha tapi berkunut niku nggih melu mlebu kabeh. Sampeyan ngerti salat duha berkunut? Nggih, salat subuh kawanan lillahi taala niku salat duha berkunut melu mlebu kabeh. Enak toh? Enak. Itu sama statusnya besok di sana antara murid dan anaknya sendiri ketika murid itu bisa mewarisi secara ideologis dari para kiai-kiai dipun. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Terus kalau mau leres ugi ilmu yang kita dapatkan dari para ulama niku pasti silsilah, ada sambung sinambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku keistimewaan ilmu-ilmu dari para ulama. Tidak ada
ilmunya ulama yang terpenggal di tengah-tengah itu tidak ada. Artinya ilmu itu diwujudkan, diistihati sendiri tanpa ada tuntunan dari ulama-ulama niku mboten enten. Pasti ada sambung sinambung dateng para ulama. Contonipun kados maos Quran mawon sing diwaos saiki nggih persis kados waos Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat saiki sing kita lakoni nggih persis kados sing dilakoni Kanjeng Rasul, karena ada silsilah niku ilmunipun para ulama. Mula ngendikaken bilih inna hadzal amra dinun fangzuru mimman ta'khuduna dinakum. Perkara iki ya perkara agama, iki agama. Mula kowe kudu ndeloki sangka sapa kowe njupuk agamamu iku. Tentu kita mengambil agama itu dari guru kita dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Maka disiplin di dalam pesantren itu pasti ada sanad. Sehingga Ibnu Mas'ud kalau tidak salah mengatakan bahwa al-isnad niku minaddin. Sanad niku masuk dari bagian ilmu agama. Mboten ilmune mboten liar, mboten sekedar istihad pasaran, tapi betul-betul istihad ya beruntut sampai kepada manhaj, melalui manhaj ingkang sampun dipun temtokaken. Hadirin rahimakumullah, nggih Mbah Durosid dan orang-orang seperti Mbah Durosid menika sampun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Kiai nek dijikuk dening pangeran, nek kepundhut menika berarti sami kalan ilmu ingkang dipun pundhut dening Allah. Keranten Allah mundhut ilmu menika mboten tiba-tiba orang-orang alim jadi lupa, jadi pekun sama sekali ndak ngerti, lupa dengan ilmunya mboten. Tapi Allah mengambil ilmu itu dengan cara memanggil ulama-ulama pun orang-orang alim, termasuk tenriki Mbah Abdul Rasid. Nah, ketika orang alim itu dipanggil oleh Allah atau ketika orang alim itu wafat, itu adalah musibah besar sebenarnya bagi kita. Musibah yang sangat agung, yang sudah tidak lagi bisa ditututi. Mboten iso ditambal nisbate niku barang pecah, ora iso ditambal. Wis ilang, ilmu niku ilang. Kecuali kalau kemudian ada yang meneruskan, ada yang menggantikan, ada yang mewarisi, itu baru bisa. Mula monggo selagi masih ada orang-orang alim ini, kita bersegera ambillah ilmunya sebelum ilmu itu diambil oleh Allah. Maka jangan disia-siakan, jangan dianggap biasa keberadaan orang alim itu, karena dia membawa ilmu Allah. Dan kita jangan sampai kehilangan ilmu itu sebelum orang alim itu meninggal. Mari ilmunya kita ambil, sehingga nanti pada akhirnya ilmu itu bisa terus turun temurun ila yaumil qiyamah, tanpa ada jedah waktu yang membuat kita kadang-kadang kebingungan. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Nggih, kita sekarang niki niki dalam situasi memang yang sangat sulit nih. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi ingkang kados mekaten, kegiatan belajar dan mengajar kita baik di pesantren maupun di Ahad pagi masih tetap berjalan dengan baik. Nah, yang kepada siapa yang perlu kita ucapkan syukron katsir, terima kasih, saya ucapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama para bapak dokter yang ikut
mengikuti pengajian kita. Beliau telah menanggung tentang kesehatan kita, kesehatan anak santri, dan pemerintah percaya kepada Pak Dokter itu, dan ternyata memang Pak Dokter juga bekerja betul. Sampeyan napa nate numon ana dokter ngresiki WC pondok nate sampean? Mboten nate, kecuali dokter kita yang ikut ngaji hikam ikut ngresiki WC, dan setiap selesai ngaji Ahad pagi disemprot, sebelum Ahad pagi juga disemprot. Kalau ada anak sakit minta segera dilaporkan. Kemarin ada anak sakit di pondok, ya sudah ditangani, ternyata nggak apa-apa, diperiksa nggak apa-apa, sakit biasa. Jadi alhamdulillah sekali, ini salah satu daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bapak Ibu sekalian, lantas kita tidak boleh kemudian terus nopo menika jumawa niku nopo nggih? Ya jumawa lah nggih. Terus seolah-olah kita itu tidak ada persoalan, kita tidak boleh begitu. Sebab musibah yang diturunkan oleh Allah kepada kita ini ya mesti harus kita terima dengan rela hati, dengan sabar. Tapi kita juga mesti harus berupaya untuk bagaimana kita tidak terkena penyakit itu, tidak penyakit wabah COVID ini. Ini sebagai kewajiban kita untuk ikhtiar, walaupun penyakit musibah yang datang itu sudah ditentukan oleh Allah jauh sebelumnya, sebelum bumi ini dibuat oleh Allah. Itu musibah itu sudah diatur, bahkan di dalam hadis dikatakan khamsimi'ati alfisanatin, 500 tahun sebelum langit bumi dibuat, ini musibah sudah dirancang oleh Allah. Untuk apa musibah itu dirancang oleh Allah? Ya, suatu ketika musibah itu akan diturunkan, ketika Allah akan menegur kita, ketika Allah akan memperingatkan kepada toh, maka musibah itu turunkan seperti sekarang ini. Ketika ilmu pengetahuan itu sudah maju, ilmu pengetahuan dalam bidang nopo mawon, dalam bidang teknologi, dalam bidang pengobatan, dalam bidang farmasi, komunikasi, sudah maju sekali. Hampir-hampir kita mengatakan bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi sekarang ini. Semua bisa diatasi, dan tidak ada sesuatu yang sulit diambil, sekalipun di dasar laut pun sekarang sudah mudah. Kan mengakibatkan para orang-orang itu melupakan datang sifat dzatiyah, sifat ubudiyahnya, di mana yang melekat kepada hamba itu sebenarnya adalah lemah, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Tapi karena ilmu, merasa ilmu sudah dimiliki, sehingga itu lupa. Seolah-olah kita akan merebut sifat rububiyah Allah, akan direbut oleh orang-orang yang merasa kuat, merasa pinter, merasa sudah itu. Maka diingatkan oleh Allah dengan musibah ini. Jadi intinya kalau ditarik ke sisi tasawuf kita, ke sisi hikam kita, musibah diciptakan oleh Allah itu semata-mata Allah mengingatkan supaya orang itu ingat bahwa sebenarnya orang itu tidak bisa apa-apa. Sepinter apapun, hanya dengan barang yang layamutu walayahya, dan yang tidak kelihatan mata, semua bingung. Sampai negara adidaya di Amerika yang terkenal itu juga bingung semuanya. Nah, kalau kita mau mengambil itu hikmahnya, insya Allah COVID ini akan segera diambil oleh Allah. Tapi kalau manusia masih tetap berupaya, saya bisa, dengan ilmu ini saya bisa, saya nggak yakin kalau
setahun lagi ini COVID akan diambil oleh Allah. Ini tujuan dari sisi hikam kita seperti itu. Maka marilah kita ambil hikmahnya. Tapi di samping kita mesti harus berupaya sebagai adabul khidmah kepada Allah, atau sebagai upaya hakiki, upaya syar'i kita. Ketika Allah menurunkan penyakit, pasti Allah akan menurunkan tombo. Kalau orang sudah menemukan tombonya, pasti akan sembuh. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya agak sedikit hafal karena baru saja saya diminta untuk LP Ma'arif Pusat untuk memberikan materi pengajian lewat virtual, tasawuf dalam menghadapi pandemi ini. Ini hadis Rasul. Jadi ketika orang sudah menemukan tombonya, pasti penyakitnya akan hilang. Kalau kemudian orang itu mati, ya berarti tombone ora ketemu. Tambahnya durung ketemu, tombone ora ketemu sampai dia itu mati. Lah, masalah kematian ini yang tidak bisa kita duga, dan kita su'ul adab dengan Allah kalau kita menduga-duga soal mati. Mulakno saya tidak setuju jika ada diagnosa anakmu kingko lanang, anakmu kingko wedok, sebab itu satu hal yang dirahasiakan oleh Allah. Kira-kira kok mati ini setahun kas, itu sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Hendaknya kita juga merahasiakan. Nah begitu. Jadi sebagai adabul khidmah kita kepada Allah, kita perlu berupaya, kita perlu berikhtiar. Tapi jangan lupa, ikhtiar lahir kita lakukan, ikhtiar batin juga kita lakukan dengan doa pada Allah. Tapi jangan lupa, ini yang mendasari kita adalah ma asaba min musibatin illa bi'irnillah. Jadi tidak ada musibah yang menimpa kecuali seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus menjadi dasar orang tasawuf. Tidak boleh ini kita lupakan, hanya mengejar syar'inya saja, khidmah lahiriahnya saja, tapi sementara dasar batin kita tidak ada. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kami semua, ya kita semua, karena yayasan ini adalah milik kita semua, tidak milik siapa-siapa. Ada gedung sebesar ini juga uangnya dari panjenengan. Ada hikam juga gedung hikam dari panjenengan. Ada gedung di sebelah kanan dari panjenengan. Ada gedung di belakang, tanah baru saja dibeli, sekarang sedang membangun lagi. Wah, ini desainernya ini Kiai Ubaidillah, nanti akan didesain katanya, wah seperti pondok awang-awang begitu. Ini juga uangnya dari panjenengan semuanya. Jadi ini adalah milik panjenengan semuanya, tidak milik saya. Saya hanya khadim, hanya pelayan di sini. Maka saya minta semuanya ikut bertanggung jawab, ikut merasa punya. Nah, ikut merasa punya ini ono sampan rumangsa duwe omah, omahe bolong barang, kan berarti ikut dandani teman nggih. Wong merasa punya. Seperti napa menika sekarang sedang membuat pondok khusus untuk nanti yang tafaqquh fiddin, tidak dicampur dengan yang kurikulum yang seperti sudah ada ini. Nanti akan kami sendirikan, akan kami gembleng santri-santri itu khusus mendalami soal agama yang sekarang sedang dibangun. Ya, barangkali yang punya uang, karena ini juga bagian dari milik panjenengan, nanti bisa dititipkan tenriko. Barangkali punya, siapa ngerti tiba-tiba besok sawahnya payu, barang kan bisa juga kan.
terutama yang sudah punya usaha-usaha yang enak, sudah punya hotel syariah, orang itu mestinya harus juga memikirkan hotel di akhirat. Nah, karena sebenarnya uang yang kita miliki sekarang ini sebenarnya bukan uang kita. Sawah yang kita miliki bukan sawah kita. Kalau sampai kita mati sawah itu tetap ada, itu milik ahli waris. Uang yang di bank itu bukan milik kita. Sebab ketika kita mati uang di bank itu uangnya ahli waris. Jadi kenapa kita pusing-pusing memikirkan bukan uangnya ahli waris? Mestinya yang harus kita pikirkan adalah uang kita sendiri. Uang kita sendiri itu adalah uang yang kita titipkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ngomong saya ini bisa dipahami dan bisa diamalkan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin rahimakumullah, nggih kula kadang-kadang niku menawi nyawang masyarakat terutama para wali santri niku nggih melu sedih. Zaman wis angele kaya ngene, susahe kaya ngene, masih punya tanggung jawab, harus menyekolahkan anak, harus nyangoni anak iten pondok. Tapi ngeten para wali murid, kula kan isane mung nyeneng-nyeneng tok mawon. Kula menemukan sebuah hadis yang betul-betul ini saya teliti, hadisnya itu ternyata sahih. Rasulullah pernah bersabda yang artinya niku ngeten, minadzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah. Wa qala aidan man amsa waniyan min talabil halal bata maghfuron wa asbaha wallahu anhu radin. Sebagian daripada dosa-dosa yang kita lakukan ini ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan cara memprihatinkan, mencari ma'isyah untuk sanak keluarga, mencari barang yang halal untuk anak dan untuk keluarga, untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pakai sholat tidak bisa hilang dosa itu, pakai zikir apalagi hanya pakai istighfar bil lisan tidak akan bisa hilang dosa itu. Tapi dengan susah payah panjenengan mencari barang yang halal untuk membekali, untuk membiayai, untuk menghidupi anak istri, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panjenengan mangkat menuju ke tempat berkarya anak, pagi sore datang dengan susah payah, sampai di rumah dosa sampean sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tinggal bagaimana menata hati kita, kesabaran kita, dan kita tetap mempertahankan mencari yang halal walaupun sedikit. Insya Allah di situ berkahnya banyak sekali. Berkah yang jelas kita temukan adalah dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar baik untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang kesulitan, tinggal menata hatinya saja. Mugi-mugi sampeyan ridho lan nrimo menapa ingkang sedang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan bagus untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian di bawah itu Rasulullah juga bersabda, ya'ti ala nasi zamanun yakunu halakur rajul ala yadi zaujatihi wa abawaihi wa waladihi yu'irunahu bil faqri wa yukallifunahu ma la yutik fayadkhulul madakhila allati yadhabu fiha dinuhu. Nanti pada akhir zaman kerusakan agama seseorang itu justru ada di tangan istrinya,
ada di tangan anaknya, ada di tangan orang tuanya. Mereka mengolok-olok kamu, mengolok-olok orang itu karena kefakirannya, karena tidak punyanya. Kemudian karena merasa tanggung jawab, merasa tidak bisa mencukupi dan dituntut untuk bisa mencukupi, akhirnya kamu atau orang itu masuk di dalam ranah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuk neraka. Ini yang menyebabkan kebanyakan itu istri. Yang menyebabkan itu karena orang wedok. Kebetulan sekali di sini ada ibu-ibu ya. Jangan menjadi ibu-ibu yang menyebabkan bojone mlebu neraka. Aja dadi ibu-ibu sing ndadekno bapak-bapake mlebu neraka. Karena apa? Karena memaksa atau menyindir sehingga hati suaminya itu menjadi tersinggung. Akhirnya dia berupaya melewati dari batas syar'i. Ini sangat berbahaya. Maka di dalam rumah tangga itu sebaiknya saling mengerti, ya, saling memahami antara satu sama lain. Kekuatan suami saya seperti apa, kemampuannya kayak apa, kepemilikannya seperti apa. Ini harus dipahami betul-betul dan kemudian dimaklumi. Ini namanya saling pengertian di dalam rumah tangga. Ya, jangan lantas anak itu dikambing hitamkan. Awake dhewe kaya ngene mergo anakmu sing kae, mergo anakmu sing kae. Jangan. Anak itu sangat-sangat kita butuhkan, sangat-sangat memberikan manfaat pada kita besok di akhirat itu. Tiyang niku, anak niku senajan mbelere kaya apa, satu saat ngelakoni kesaenan niku wong tua entuk, tapi mbelere ora entuk. Percaya sampean kalih kula. Ora ana tembung kae wong tuamu ning kuburan disiksa karo pangeran mergo kelakuanmu sing kaya ngono. Mboten enten. Selagi orang tua itu tidak menjadi sebab kenapa anaknya seperti itu. Karena la taziru waziratu wizra ukhra. Apalagi besok di kiamat masing-masing akan menanggung risiko dari amaliyahnya sendiri-sendiri. Tapi yang jelas ketika anak itu melakukan kebaikan, orang tua secara otomatis, sekalipun anak itu tidak berdoa Allahumma firli abawayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sekalipun tidak berdoa seperti itu, orang tua tetap dapat bagian daripada kebaikan anak itu. Sebabnya apa? Ya sebabnya anak itu adalah karya orang tua. Anak itu kan karyane wong tua toh nggih. Anak itu adalah karya dari orang tua. Maka semua kebaikan yang dilakukan oleh anak, orang tua mesti dapat bagian dari karyanya itu. Ora sia-sia ora. Tapi kalau anak itu melakukan keburukan, tidak. Karena apa? Karena kita tidak mengajari. Oleh karenanya, mumpung kita masih urip, mari kita berikan contoh yang baik kepada anak-anak itu. Stop hal-hal yang tidak baik. Misalnya wong tua ngajari ngomong anak sing kasar-kasar, oh matamu pamane. Mangke wong tua mati, anake kok ijeh muni matamu, entuk dosane matamu wong tua niku. Ya karena apa? Karena dia yang mengajari. Kalau tidak dia mengajari, tidak dapatkan dosa. Maka jangan sampai memberikan pelajaran yang negatif kepada anak-anak, sebab kita pasti akan dapatkan akibatnya kalau itu hasil dari pelajaran kita. Termasuk juga ketika hidup, jangan tinggalkan barang-barang yang itu menjadi lantaran maksiat. Cah pondok-pondok iki sing senior iki nek prei niku mesti keplek.
remi niku. Lah cahe wis boyong, kertu remine ditinggal. Digawe apa iki jenenane? Remi karo adi-adine sing jeneng pondok, ya tetep dhek entuk kiriman dosa. Karena itu sing ninggalke itu karena karyanya. Maka ini kepada orang-orang tua ya, mari kita berikan contoh yang baik kepada anak-anak. Kalau anak-anak itu sudah nggak bisa dikandani, nggak bisa diarahkan, ya ora usah susah-susah nemen. Koyo-koyo sing aweh pituduh ki kowe, padahal sing aweh pituduh Gusti Allah. Bukan kamu yang memberikan anak itu bisa menjadi anak yang mendapatkan hidayah dari Allah, tapi hidayah itu wewenang Allah. Kita sekedar memberikan pelajaran, sekedar mengingatkan, begitu saja. Jadi orang usah ana wong tua kok sampai loro stroke krono mikir ke anake, ora usah. Iku serahke pangeran. Blere anak ki serahno ning gone Gusti Allah. Enggak usah dipikir grentes-grentes. Asal sampean wis ngandani, asal sampean wis nglarang. Karena namanya hidayah itu semuanya milik Allah. Barangkali itu sebagai cobaan bagi kalian semuanya. Dan kedua, saya pesan kepada Bapak dan Ibu di dalam rumah tangga, khususnya menghadapi kondisi yang seperti ini, supaya pengertian itu ditingkatkan. Saya miris sekali dengar berita dari kawan saya sendiri. Sekarang ini di pengadilan agama niku wong repot cerai niku ratusan. Wong do ngajuken cerai niku kuwatah sangat saya niki. Nggih mboten, Bu? Subhanallah, sampai wandri, sampai melanggar protokol kesehatan. Doligih do ana 300 pira. Nggih gara-gara karena ekonomi ini, karena kesulitan ini. Maka saya peringatkan untuk hati-hati sekarang. Karena ya kita sedang dicoba oleh Allah, mari kita apa itu namanya, kita hadapi bersama-sama. Kita cari jalan yang selamat agar tidak rumah tangga juga damai, kita juga tidak melanggar. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun tidak melanggar larangan Allah. Terutama Yun Sewu kepada ibu-ibu. Ibu-ibu niku nek tak kandhani ora kena serik nggih Bu nggih. Nek kalih wong sampean seneni wong kena serik, tapi nek sampean kalih kula ora kena serik. Lho kula niku kan kiai sampean to. Mosok karo kiai ini serik. Nah, jare somben ning akhirat arep gondel sarunge kiai. Iya gondelo, tapi nek kowe ngrasani aku moh nek kok gondeli. Jadi ibu-ibu juga yang hati-hati, memahami apa yang sedang dialami oleh situasi sedang dialami oleh suaminya. Kita bersama-sama kita hadapi cobaan Allah ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan agama kita, menyelamatkan akidah kita. Jangan sampai pandemi ini membuat kita itu kehilangan akidah atau menjadi krisis akidah. Jangan, kita tetap yakin bahwa ini yang menciptakan musibah ini adalah Allah untuk mengingatkan kita agar kita ini menjadi orang yang sadar dan menjadi orang sabar. Sekian yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Insya Allah Mbah Kiai Haji Abdul Rasyid ikut hadir di majelis ini. Ya, mungkin Mbah Kiai Abdul Rasyid itu juga, oh aku jauhrip no tak sentelik wenang. Tapi karena masuk dalam kategori la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Ayat ini ayat untuk orang yang berperang fisik di dalam sabilillah. Untuk orang yang berperang fisik.
Tetapi kalau kita lebarkan muradnya, namanya sabilillah sekarang ini kan menegakkan agama Allah, atau kiai-kiai itu menegakkan Allah lewat ngaji, lewat dakwah, ini kan sabilillah saiki ini. Nah, maka bal ahyaun 'inda rabbihim, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, wahum yurzakun, mereka diberi rizki karena ruh, ya rizkinya rizki ruh, wallahu alam, Allah sendiri yang tahu. Dan konon para ulama-ulama itu masih sekarang masih mendoakan kita, masih ya memohonkan kepada Allah agar terutama santri-santri Al-Hikam ini bisa istiqomah, bisa memahami petunjuk-petunjuk Syekh Athaillah yang insya Allah sebentar lagi nanti akan khataman, kalau tidak salah tanggal 31 Agustus, September, Oktober, tanggal 31 Oktober khataman yang kelima. Kelima nggih, sejak awal kelima kita akan khataman Ibnu Athaillah As-Sakandari. Subhanallah, ternyata baca kitab hikam niku tidak cukup sekali dibaca sebegitu. Semakin kita baca, semakin kita akan bisa memahami, akan kita temukan mutiara-mutiara yang tersimpan di dalam, semakin kaya, semakin banyak, semakin luas. Setidak-tidaknya Mbah Kiai Athaillah mengakui bahwa kita semua sebagai murid beliau, sampean jangan segan-segan pama bilang saya adalah muridnya Syekh Athaillah, jangan segan-segan, karena memang Syekh Athaillah sekarang sudah meninggal, dan bahkan kecenderungan kita sekarang mencari guru yang baik itu malah saiki guru sing wis mati timbangane guru sing ijek urip. Guru sing wis mati iki piye ya lewat kitabnya kita pelajari, itu adalah guru-guru kita. Nah, begitu mari kita doa bareng-bareng. Allahumma ya Allah ya mujibas sailin ya sami'ad du'a yassir lana mutaba'atas sholihin wa adim lana barakatihim wa alhiqna fi zumratihim wahdina hudahum. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya mukhawwilal khawli wal ahwal hawil halana ila sanihal. Na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u wa nafsin la tashba'. Ya khairal munzilin anzilna munzalam mubarakah, anzilna munzalam mubarakah, anzilna munzalam mubarakah, wa ahyina hayatan nafi'ah mubarakah mardiyah, hayatas syuhada, hayatas salihin, hayata man tuhibbu baqa'ah. Allahumma ya Allah urzuqna dzurriatan thayyibah ala ta'ah, ala shalah, ala ilmi, ala ibadati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al muassasatana hadhihi muassasah al-wataniyah wa ma'had al-itqan mubarakan wa nafi'an
warzuq khadamahuma rizqan halalan thayyiban wasi'a yatawassaluna bihi ila khidmati hadhil muassasah yatawassaluna bi ila nashri ilmika ya Allah ila nashri dinika birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal arsyil azim ya rabbal arsyil karim ya kashifal gham ya mufarrijal ham ya mujibat dawatil mutarrin ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamna fi hajatina bi qadaiha wa najahiha rahmatan tughnina bi amman siwa wa min hajatina ya Allah antusallimana min hadal waba wa min fitnati hadal waba min hadal wabai wa min fitnati hadhil waba ya Allah salimna minal wabai wa min fitnatiha birahmatika ya arhamar rahimin bijahi sayyidil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi sayyidina Ali al-Murtada wa bijahi khibbaihima Sayyid Hasan Husain wa bijahi Fatimah az-Zahra Allahumma ya Allah nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta alaina annahu la yusibana illa ma katabta alaina la yusibana illa ma katabta alaina wa raddina bima qasamta lana ya dzal jalali wal ikram Allahumma ya Allah anta tasma'u kalamana wa anta tara makanana wa anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina faqbal ma'dziratana wa anta ta'lamu hajatina fa'tina su'alana nas'aluka ya Allah imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta alaina wa raddina bima qasamta lana wa raddina bima qasamta lana wa raddina bika qasamta lana ya dzal jalal wal ikram Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta fa inna sayyi'ata ma'ar ridha wal hubbi minka la tadur wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta wa innal hasanata ma'al bughdi was sukhti minka la tanfa'u bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita tutup napa menika kanthi doa sareng-sareng supados kita dipun slametaken saking wabak menika. Pun lagune apa? Gitu ya. Kalian ngekat gitu. Moga bocah-bocah santri nggih. Lah niki sing kula matur nuwun, wong semen akeh ten ngetokke napa-napa. Berkate saking panjenengan bali malih dateng panjenengan. Terus niki mangkin sampean arwara sing maune nggawa pitik entuk kangkung. Nah, sampean ketika itu sampean mesti sadar, ya Allah kancaku ana sing ora iso nggawa iwak pitik isane kangkung niki harus disyukuri sampean iso nggawa. Mulakno mangkin diterima apa adanya niku nuduh kenek bagian sampean nggih mangkin niku nggih rezeki saking Allah. Kalian ngentosi kita mau seli khamsatun go li khamsatun utfi biha harral waba il hatimah al Mustafa wal Murtada wa
وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء خاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام وإليك السلام يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت
السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة درس اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Cepet nang, cepet ayo. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Sing dereng angsal mungel dereng angsal nggih. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata hafizanallah wa iyyakum ajmain ilal liqa ma'as sihah wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.